Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yolanda Ibrahim. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Baik, materi pertama untuk hari ini yaitu tentang teks laporan percobaan. Pengertian laporan percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan itu. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Selanjutnya ada fungsi teks laporan percobaan, ada 5. Yang pertama yaitu informasi. Saya jelaskan dulu apa itu informasi di dalam fungsinya. Informasi atau sumber informasi. Contoh, misal kita ingin mengetahui kandungan vitamin C yang lebih tinggi dari berbagai jenis jeruk, misalnya jeruk mandarin atau jeruk nipis ataupun jeruk lemon. Mana yang lebih tinggi? Nah, kalian bisa mencari teks laporan percobaan yang sudah dilakukan oleh orang lain itu. Fungsi yang pertama teks laporan percobaan yaitu untuk mengetahui informasi yang sebelumnya kita ketahui. Fungsi yang kedua sebagai bukti. Jadi, laporan itu disusun untuk menyampaikan segala kegiatan yang dilakukan. Dengan menulis teks laporan percobaan, kita bisa membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu yang digunakan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Fungsi yang ketiga sebagai dokumentasi. Dalam penyusunan teks laporan percobaan, kalian akan mengumpulkan data, mengumpulkan informasi, kemudian memilihnya atau mengklasifikasinya dan menyajikannya. Tentunya kalian menginginkan teks itu selalu ada, bukan? Nah, saat diperlukan dan kalian tidak ingin kehilangan teks tersebut, cara yang mudah agar tidak hilang yaitu dengan cara mendokumentasikannya. Fungsi yang keempat sebagai pemecahan masalah. Memang bisa gitu kita sebagai pemecahan masalah? Tentu bisa. Kalian suka makan bakso? Tentu dari kalian banyak yang suka bakso. Namun, kemudian kalian melihat di berita bahwa banyak bakso yang mengandung boraks atau menggunakan daging babi bagi yang muslim. Nah, kalian jadi was-was. Nah, bagaimana nih memecahkan masalah ini? Nah, teks laporan percobaan bisa dijadikan sebagai jawaban atas masalah yang kalian hadapi. Coba kalian cari misal percobaan-percobaan sederhana yang dilakukan untuk menguji boraks atau formalin pada bakso. Nah, kalian bisa langsung mengujikannya pada bakso langganan kalian. Pada saat kalian menguji ternyata tidak mengandung boraks, kalian bisa makan bakso sepuasnya tanpa lagi ragu tentang bakso itu mengandung boraks atau tidak. Nah, itu sebagai pemecahan masalah.
Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban di sini saat kita menulis teks laporan, kita sudah siap dengan resiko tentang apa yang kita tulis dan kita siap mempertanggungjawabkannya. Sebagai contoh, kita membuat teks laporan bahwasanya kosmetik A mengandung merkuri, tetapi pemilik kosmetik A ini tidak merasa bahwa kosmetik yang ia jual mengandung merkuri. Dites ulang, dan nyatanya benar bahwa si kosmetik itu tidak mengandung merkuri. Dan si penulis laporan ini harus siap mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dia tulis. Nah, yang selanjutnya ada model laporan percobaan. Di sini ada contoh laporan praktikum jaringan SILEM. Syafira Nurfadilah dan kawan-kawan di SMP Negeri 1 Dolopo Madiun. Nah, di sini ada model laporan percobaan. Yang pertama harus ada tujuan. Yang kedua ada kajian teori, alat dan bahan untuk menguji, prosedur atau cara kerja. Cara kerja tentang apa yang mereka akan lakukan. Yang kelima ada hasil pengamatan atau hasil yang sudah mereka coba. Yang keenam pembahasan tentang laporan percobaan itu, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk kalian jika kalian ingin membaca lagi tentang laporan praktikum, bisa kalian lihat di daftar pustaka di bawah pojok kanan bawah. Di situ sudah ada daftar pustakanya, bisa kalian lihat sendiri. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.